Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah menciptakan alam semesta ini indah dan baik adanya. Kebaikan Allah itu dapat kita lihat ketika kita membaca kitab Kejadian. Allah menciptakan alam semesta, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai benda-benda yang bermanfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Manusia diberi kesempatan oleh Allah menjadi duta untuk menjaga dan merawat alam yang telah dibuat oleh Allah sendiri. Dengan demikian, manusia disebut juga dengan citra Allah, yaitu sebagai wakil Allah di dunia ini untuk bersinergi dengan alam makhluk hidup yang lain. Namun sayangnya, manusia jatuh ke dalam dosa keserakahan. Hal itu nampak ketika manusia pertama tidak taat kepada perintah Allah untuk tidak makan buah yang dilarang oleh Allah. Dari kesalahan-kesalahan itu, manusia semakin jauh dari relasi Allah dan alam semesta yang lain. Mereka selalu mengeksploitasi Allah. Hal itu juga dapat kita lihat dengan dunia kita sekarang ini. Di dalam kota Jogja sendiri itu terkenal dengan kota pelajar. Kota pelajar berarti banyak orang yang berduyun-duyun ingin menuntut ilmu di kota ini. Banyak mahasiswa-mahasiswi yang dari Sabang sampai Merauke berusaha untuk mengupdate ilmu mereka dari kota Jogja ini. Hal ini menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan adalah masyarakat Jogja dapat mengenal kebudayaan-kebudayaan di daerah lain. Misalnya di daerah Sumatera Selatan, mereka bisa belajar dari tarian dan lain sebagainya, ataupun makan makanan daerah mereka. Apalagi kalau seandainya mereka ingin mengenal daerah Papua, mereka bisa bertanya dengan mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari sana. Selain itu juga, hal positif yang dapat diterima oleh masyarakat setempat yaitu pertumbuhan ekonomi di kota ini semakin meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena mahasiswa dan mahasiswi mencukupi kebutuhannya, baik itu primer, sekunder, dan lain sebagainya di dalam kota ini. Mereka mencari perumahan, kosan, atau kontrakan untuk tempat tinggal mereka. Bahkan mereka juga healing, mencari tempat-tempat untuk menghibur diri mereka dari kesetresan studi, misalnya mengunjungi pantai, gunung, ataupun destinasi yang ada di kota Yogyakarta ini. Dengan demikian, ekonomi Yogyakarta maupun masyarakat setempat didukung oleh mahasiswa dan mahasiswi ini. Selain itu juga, setiap dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang bisa kita rasakan atau kita alami ialah kemacetan di beberapa ruas jalan di daerah kota Yogyakarta. Hal itu dapat dirasakan ketika kita pergi kuliah ataupun kerja. Selain itu juga, kedatangan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai daerah menimbulkan kepadatan penduduk di berbagai tempat. Hal itu memicu pertumbuhan sampah karena mereka mencukupi kebutuhan primer mereka, baik makan dan minum, dengan dua cara, yaitu dengan membeli makanan cepat saji maupun memasak sendiri, dan sampah-sampah itu tidak dipilih oleh mereka. Hal itu membuat permasalahan semakin panjang mengenai sampah di kota Yogyakarta, sebab di TPA Piungan, TPA ini telah padat atau sudah tidak menerima sampah-sampah yang ada di berbagai tempat di daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta.
Hal itu membuat pemerintah Yogyakarta memberi tanggung jawab kepada wali kota maupun bupati untuk mengolah sampah-sampah mereka. Sampah itu ternyata menjadi permasalahan lagi dalam daerah kota maupun kabupaten. Hal itu bisa tercermin ketika salah satu artikel bahwa di Kabupaten Sleman TPA atau petugas kebersihan hanya menerima sampah-sampah yang notabene itu plastik dan tidak menerima sampah-sampah organik. Sampah-sampah organik ini menjadi sarana atau menjadi tanggung jawab oleh RT, RW atau masyarakat setempat. Hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat tersebut karena mereka tidak memiliki pendidikan yang memadai di dalam mengolah sampah. Hal ini juga menjadi lahan untuk manusia untuk kembali menjadi citra alam, yaitu merawat dan menjaga bumi. Beberapa komunitas telah memulainya dengan cara menanam pohon atau membuat sesuatu eksplorasi baru, kreativitas baru untuk mencegah penimbunan sampah organik di tempat mereka. Di komunitas sekolah tingkat SD sendiri, kami melaksanakan 2 program. Yang pertama itu adalah membuat ekoenzim dan membuat lubang biopori. Ekoenzim adalah sebuah fermentasi dari sampah-sampah organik, baik itu kulit-kulit buah dan lain sebagainya, yang akan diolah bisa menjadi pupuk, kemudian bisa menjadi sabun, dan ini menjadi daya tarik bagi kami untuk melestarikan alam ciptaan. Selain itu juga kami juga memanfaatkan sampah organik dengan cara membuang sampah itu di lubang-lubang biopori yang berada di samping pohon-pohon. Lubang biopori ini bermanfaat sebagai pupuk bagi tanaman yang berada di sekitarnya. Dengan demikian, dengan cara membuat ekoenzim dan lubang biopori, kami juga mengambil ikut serta peranan penting untuk menjaga alam kita. Sebagai manusia, kita juga perlu memperhatikan alam ciptaan. Hal itu dengan cara-cara sederhana kita, yaitu dengan membuat pupuk organik dari daun-daunan, ekoenzim, dan lubang biopori cuma untuk mengurangi daerah samping pohon. Dengan demikian kita mengikut sertakan diri kita dalam usaha pelestarian alam. Dengan demikian hubungan antara kita dengan alam sekitar terjamin dan menjadi pujian bagi alam, bahwa manusia dan alam semesta bisa bersinergi melestarikan alam dan memuji kebesaran namanya. Dengan demikian saya mengajak teman-teman sekalian untuk senantiasa menjaga lingkungan tempat kita dengan memilah sampah dan mengolah sampah organik sebisa kita, agar pemerintah dapat terbantu dan alam semesta kita dapat terus tumbuh dan terus maju ke depan. Sekian dan terima kasih.